Subscribe-nya jangan lupa diklik guys. Kuy gas kuy. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up Slurs? Welcome back to my YouTube channel. Ya, sekarang kita udah di tebing Kelapa Nunggu bareng Bang Bolil ya sama Bang Riki dari EPTI Kota Bekasi. Bener sekali. Ya, sekarang kita bakal sharing ya Bang ya. Berbagi dan sharing ya tentang sedikit tentang pengetahuan panjat tebing gitu dan EPTI Kota Bekasi juga gitu. Sebelumnya kita cari tahu dulu nih profil beliau berdua gitu. Dari siapa dulu nih? Dulu kali ya. Ya. Profilnya sedikit Bang. Profil nama asli gua Asep Setiawan. Gua di sini bertindak di EPTI Kota Bekasi sebagai Ketua Harian EPTI Kota Bekasi. Profil pendidikan gua sarjana pendidikan olahraga, sekarang lagi mengenyam pendidikan magister pendidikan olahraga juga. Di mana tuh? Di UNJ, S1-nya di Unisma, S2-nya di UNJ. Ya, alhamdulillah. Kang dari Bang Riki profilnya. Ya, profil nama Riki Kiswani. Kalau dari pendidikan lulusan SMK. Cuman kalau profil di manjatnya kenal manjat dari 2004 bela DKI sampai 2012 dan masuk ke kota dari 2013 sampai sekarang. Oh gitu, berarti sempet di DKI juga ya? Betul. Tapi asli Bekasi. Asli Bekasi. Oh, jadi gini loh. Waktu sekolah, waktu baru-baru manjat, kita ini udah temenan. Oh gitu. Yeah. Kita ini udah temenan, cuma Riki karena memang sekolahnya dan mayoritas seniornya pemanjat di Jakarta, jadi ikut seleksi di Jakarta. Ketika lama kita udah nggak ketemu, 2008 ya? 2008 kita ketemu lagi, kita main lagi, cuman dia belum pindah. Kita ketemu lagi, akhirnya dia bilang mau pulang kampung nih. Oh ya udah kayak gitu. Karena tempat lahir hitungannya ya bela negara lah, tempat asal. Dan memang walaupun jadi atlet Jakarta, ya untuk main ke Bekasi sering, kita udah kenal, hampir semuanya kenal, mulai dari masing-masing yang pengurus yang tadinya sebelumnya jadi atlet itu kita udah main bareng. Gitu. Karena emang dulunya sekolahnya juga di Jakarta gitu kan, seringnya di Jakarta gitu kan, jadi sempat bela Jakarta juga. Tapi ujungnya ke Kota Bekasi lagi. Balik kampung. Ya memang bilangnya gitu katanya. Gue mau pulang kampung lagi nih. Pulang kampung gitu. lagi ya. Lama juga Bang ya di Jakarta. Lama dari 2004 sampai 2012. 2012. Iya. 2012 baru ke Kota Baru Bekasi. ke kota. Jadi 2013 baru masuk ke kota. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Riki ya, kapan sih pertama kali terjun di dunia panjat tebing? Di 2004 akhir itu kalau ikut lomba di kampus Imputan Tular. Itu pertama ya. Itu masih kelas 1 SMK. Atau SMK. Tahun berapa tuh? Iya, itu 2000 ya. Jadi karena masuk di Spala, nah senior nawarin. Jadi kan ada namanya Cispala kan ada divisi gunung, panjat tebing, hutan. Nah, karena saya ketertarikan sama panjat tebing, nah terjunlah ke dunia panjat tebing. Berarti pas sudah kuliah tuh ya? Masih sekolah itu. Masih sekolah. Ya. Kalau Bang boleh? Gue sendiri awalnya kenal manjat itu sekitar tahun 2001, antara 2001 lah. 2001. Waktu itu gue masih SMP kelas 2, kelas 2 lah, kelas 2 kalau nggak salah, 2001. Awal ikut ya kebetulan kakak gue sendiri yang memperkenalkan gue sendiri, yang kebetulan ada di bawah. Iya. Jadi Senior. dia
senior. Jadi berawal SMP nyoba-nyoba dan akhirnya oh ini olahraga beda. Karena sebelumnya gue sekolah bola. Nah, sekolah bola kenal manjat, akhirnya berhenti sekolah bola. Jadi dilanjutin ke manjat. Jadi ke manjat, pertama kali ikut kejuaraan waktu itu ada di SMA 4 Kota Bekasi. Itu tahun 2002. Pertama ikut kejuaraan. Dulu tuh belum setren sekarang gitu. Belum setren sekarang karena dianggapnya olahraga panjat tebing itu gua kebetulan tinggal di daerah kampung. Untuk apa sih? Karena memang waktu itu kan orang mau jadi atlet itu ya olahraga masyarakat seperti sepak bola, voli, bulu tangkis. Nggak ada orang mau jadi atlet panjat tebing, mau ngapain gitu naik kayak gitu, yang ada berbahaya. Tapi akhirnya ya alhamdulillah ketika perkembangan zaman dan sekarang sudah mulai bermasyarakat menjadi olahraga yang memang sudah menjadi nggak hanya olahraga prestasi tapi udah olahraga gaya hidup. Iya. Bisa dibilang tuh kalau panjat tebing ya dibilang adrenalin gitu kan, dibilang berbahaya gitu kan. Apalagi dulu nggak seramai sekarang lah. Iya. Gitu ya. Masih pada kalau manjat itu emang sih halayak ramai mah bilangnya berbahaya. Cuman kalau kita udah terjun, olahraga manjat itu sebenarnya safety. Karena kalau kita mengikuti dengan prosedur, dengan alat yang emang standar, nah itu keamanannya. Jadi kalau dilihat emang orang-orang bilang berbahaya ini. Tapi kalau kita ikutin panduan dan alat-alat yang benar-benar standar, itu jauh lebih aman olahraganya. Karena kan olahraga manjat itu sekarang itu kan udah masuk Olimpiade. Iya, jadi udah masuk olahraga prestasi lah. Udah nggak kayak dulu Extreme Game. Kalau dulu kan masuknya Extreme Game. Jadi berdampingannya dengan BMX, skateboard. Iya, karena di tingkat keamanannya itu, makanya dia bisa diajukan Olimpiade. Benar. Ya, jadi meskipun ya kalau selewat kita ngelihat doang kan kayak bahaya, tapi di situ ada safety-nya Bang ya. Gitu. Jadi jangan takut kalau misalkan kalian ada yang mau gabung atau terjun di dunia panjat ya. Mungkin selintas kayak berbahaya tapi aman kok, udah ada pelindungnya, udah ada safety-nya, dan di situ juga pasti ada yang ngebimbing. Nah, itu udah pasti. Jadi gini, untuk orang yang mau masuk ke dunia panjat tebing atau panjat dinding, yang satu hal yang paling harus diperhatikan, satu, dia masuknya ke lembaga yang memang sudah ada instrukturnya atau bimbingannya. Jadi tidak hanya yang dia kenal cuma belajar lewat video gitu, harus benar-benar, karena memang manjat ini sudah ada buku panduan untuk safety prosedurnya atau prosedur keamanannya. Jadi nggak bisa asal kita ngikatnya tali dia asal naik aja. Jadi dimulai dari kita belajar apa, jadi belum tentu langsung manjat kayak gitu. Jadi diperkenalkan dulu alat-alatnya, keamanannya. Jadi jangan asal sekedar manjat gitu. Ya, nggak bisa. Karena gitu berbahaya buat diri sendiri gitu kan. Kalau bisa kita pelajarin dulu sama ahlinya. Bener. Gitu kan. Didampingi sama yang profesional lah. Lebih profesional biar ya nauzubillah gitu, menjauhin hal yang tidak diinginkan. Nah, udah pasti. Karena olahraga apapun tanpa bimbingan profesional, ya seperti sepak bola aja, kalau misalnya kita asal nendang kayak gimana, bisa entah lutut kita atau ankle kita dislokasi kan bisa kan. Sebenarnya olahraga apapun. Ya jangan kan itu ya, kurang pemanasan aja gitu kan. Benar. Bisa jadi kram atau kesalahan sendiri. Kan dulu nih belum ramai ya panjat tebing. Bang Riki dulu deh, sebenarnya apa sih daya tarik masuk dunia panjat tebing itu? Kalau dibilang daya tarik nggak, sebenarnya kalau manjat itu nggak ada. Namanya kita dari kecil dibilang cita-cita jadi atlet itu nggak ada, karena kan panjat tebing itu olahraga pilihan, beda sama olahraga bermasyarakat. Kalau masyarakat kan kayak bulu tangkis, bola, dari kecil udah main.
Tapi kalau manjat itu pilihan, jadi emang benar kita pilih. Nah itu juga manjat sebenarnya karena ajakan, jadi ajakan senior, lu mau manjat karena hal baru. Nah itu yang bikin daya tarik, hal baru. Terus apa, tantangan, kan hitungan di manjat itu banyak, dari tantangan, petualangan juga, kayak misal nih ke tebing kan petualang hitungannya, terus adrenalin. Jadi belajar buat kita jangan takut segala hal. Makanya ya Pak, saya senang manjat itu. Jadi nggak apa yang kita takutin, misalnya kayak ketinggian ini, nah kita bisa atasi di manjat itu. Nah dari situ udah gitu kan, kalau manjat itu perlombaannya banyak, hitungannya sekarang itu udah banyak ya di daerah-daerah. Nah kita juga bisa akhirnya punya kawan di daerah-daerah, jadinya nggak cuman di satu daerah aja, misalnya cuma di Jawa Barat atau di kota aja. Jadi kita jadinya bisa memperluas pertemanan dari misalnya Sabang sampai Merauke. Nah sebenarnya kalau di manjat itu enaknya itu, jadi istilahnya satu peserta itu hitungannya dalam perlombaan itu sama kayak keluarga kalau di manjat itu. Karena emang kalau sehobi kan. Iya, karena kan hobinya pilihan. Kalau manjat itu bukan yang hitungannya bukan yang masyarakat. Nah karena pilihan, jadi orang-orang yang ikut di manjat itu emang dia milih manjat kan. Jadinya kan dari organisasi mana akhirnya berbaur, jadinya misalnya kita main ke daerah sini ada yang kenal. Nah itu aja, misalnya di manjat itu daya persaudaraannya. Nah itu yang satu. Nah kalau kedua, sekarang kan olahraga itu udah nggak dianggap sebelah mata, jadi benar-benar ada jalur prestasinya. Jadi kalau misalnya kita sungguh-sungguh, kalau kita emang hebat, bisa misalnya dari pemerintah ada, bisa lantas dapat dari bonus atau dapat kerjaan, misalnya dari olahraga itu kan. Makanya jadi semua olahraga juga sama. Makanya kalau misalnya kita gelutin olahraga ya jangan setengah-setengah. Iya, jadi misalnya mau dia olahraga manjat atau olahraga lain. Nah itu makanya saya tertariknya di manjat ya, karena istilahnya orang nggak banyak tahu lah. Iya, makanya kalau misalnya sekarang udah ini ya alhamdulillah, maksudnya udah banyak yang kenal. Kayak misalnya kita dari manjat bisa nyumbangin di kejuaraan-kejuaraan dunia. Jadi udah orang itu manjat itu udah nggak dianggap olahraga, maksudnya olahraga berbahaya lagi. Nah itu makanya masih seneng di manjat, yaitu persaudaraan satu. Terus hitungannya apa ya tantangannya itu. Karena kan kalau misalkan kita berusaha terus syukur-syukur berprestasi, apalagi buat daerah, ya pemerintah juga nggak bakal diam gitu loh ya. Gitu, makanya yang tadi Bang Ricky bilang jangan setengah-setengah gitu. Kalau kita apalagi punya hobi terus kita tekunin terus Bang ya, sampai hobi apa aja itu kalau kita emang ini bisa kan yang lebih enak itu hobi yang dibayar. Bener. Nah itu. Tapi jangan lupain ya, ada prosesnya juga gitu Bang ya. Hasil pasti ngikutin lah gitu kan. Kalau Bang Boleh sendiri dari kapan daya tariknya apa sih Bang? Masalah ketertarikan proses gue panjang juga sampai bertahan sampai saat ini, karena memang awal mula kenal manjat ya nggak mulus juga, nggak mulusnya ya terutama di keluarga. Nah karena kan keluarga itu pasti mempertanyakan mau jadi apa sih, ikut-ikut, karena memang dulu manjat-manjat itu kita nggak berpikir untuk jadi atlet, kita kenal. Makanya dulu mayoritas manjat itu banyak kan dari Sispala atau pecinta alam dari Mapala. Nah, orang tua atau lingkungan menganggapnya itu hanya olahraga main-main. Nah, karena memang itu belum tren. Padahal untuk sebagian orang dulu sudah ada kompetisinya yang memang sering diadakan di kampus-kampus atau di SMA. Proses perjalanannya akhirnya gue mulai tertarik banget karena ya itu olahraga yang belum tentu orang lain bisa lakuin. Dulu karena gue sangat bersyukur kenapa gue dikenalkan manjat tanpa
tanpa proses yang ibaratnya harus masuk pecinta alam, karena gua anak SMP belum ada pecinta alam. Jadi datang lihat kakak gua yang atlet itu, akhirnya ya udah coba ikutan. Proses sampai sininya pernah diusir juga dari orang tua dari rumah. Kebetulan ada saksi hidupnya lagi ke tebing. Tapi sekarang alhamdulillah orang tua gue jadi orang yang paling support FPT Kota Bekasi. Kemana pun FPT Kota Bekasi pasti disusulin, pasti nonton. Karena emang setelah melihat proses dan hasilnya itu ya nggak sia-sia, ada manfaatnya juga gitu. Nah, ya. Proses lihat hasil, terus lihat atlet-atlet yang sekarang memang sekarang tuh jadi atlet yang benar dari Ricky bilang tadi, nggak bisa dipandang sebelah mata, karena kebetulan beberapa atlet Kota Bekasi yang memang setelah berprestasi mendapat pekerjaan, contohnya Ricky bekerja di instansi pemerintahan, ada beberapa yang memang kuliah gratis. Alhamdulillah ya. Ya jadi untuk orang, karena kan dulu gini, ya memang orang ikut manjat ya, jadi latihan terus gak pernah sekolah, itu akhirnya orang tua memang dari salahnya kita juga kayak gitu, sekolahnya nggak benar karena manjat terus. Tapi sekarang alhamdulillah setiap organisasi seperti FPTI bisa memfasilitasi ketika atletnya lo berprestasi, insya Allah nanti mulai dari sekolah bisa gratis gitu. Kalau memang nanti yang sudah lulus sekolah nanti diajukan pekerjaan di instansi pemerintah. Iya. Jadi ketika lihat orang kita itu sebelah mata ya kita tinggal buktiin aja gitu bang. Nah benar. Kita buktiin aja. Olahraga apapun pembuktian. Bener. Karena orang lain tidak akan melihat proses, tapi hasil. Kita dulu manjat, ya mau ngapain sih naik-naik gitu, ya kan? Jogging, kita pull up di palang pintu, orang pasti nganggapnya kita aneh. Tapi setelah perkembangan zaman sampai sekarang, olahraga panjat tebing sudah dikenal masyarakat sampai menjadi olahraga prestasi. Tidak hanya dari kalangan pecinta alam aja yang ikut panjat tebing. Kebetulan atlet-atlet FPT Kota Bekasi ada beberapa yang memang sekarang sudah dari SD dikenalkan sama orang tuanya, justru orang tuanya yang mendaftarkan. Nah, kalau dulu kan gitu ya. Kita sampai ada yang sepatunya diumpetin, sampai mau diusir dari rumah. Tapi kalau sekarang orang tua yang mendaftarkan. Jadi kepuasan dan kebanggaan kita ikut olahraga panjat tebing tuh ya itu. Ketika olahraga yang dulu banyak ditentang orang, yang tapi sekarang nggak dilihat, istilahnya disukain orang. Yang dulunya dilarang-larang orang tua, nah sekarang orang tuanya malah yang yang berharap dan datang gitu. Berarti buat sekarang masih sering ngebina usia muda juga gitu ya? Iya, memang pembinaan dari usia muda. Sampai senior juga? Senior, sudah pasti karena yang namanya mencetak atlet itu kita harus continue. Nggak bisa bener. Kita ada satu ini kita ngandelin yang ini, walaupun manusia kan ada batas produktivitasnya. Benar. Jadi, ada generasi penerus, kita regenerasi terus. Justru sekarang lebih bagus karena memang umur 10 tahun itu sudah bisa diperlombakan. Jadi kita bisa mulai dari usia dini. Dan udah jadi trending juga lah, udah nggak pada memandang sebelah mata. Udah nggak ada memandang. Orang tuanya sekarang mendaftarkan, boleh nggak anak saya manjat? Gitu. Karena setahu gue bang ya, kalau di Indonesia sekarang lagi naik-naiknya deh ya, panjat tebing tuh ya, apalagi kemarin yang sempet ramai pas Asian Games kalau nggak salah. Iya, Asian Games, Susanti. Iya gitu, makanya mungkin orang tua juga ngelihat, oh kalau anak gue potensi di sini ya kenapa enggak sih gitu kan. Terus juga di Kota Bekasi juga ya, di Indonesia juga lah, nggak mungkin dong itu juga gitu kan yang main. Itu harus ada regenerasi. Apa salahnya gitu kalau anak punya potensi kita support gitu bang ya. Terus juga ya dibantu dengan yang lebih ahli juga gitu kan. Nggak nutup ini kan, kalau ada yang mau latihan ayo kita bareng gitu kan. Iya, karena kita gini, untuk jadi atlet panjat tebing itu sebenarnya tidak sulit. Modalnya cuma niat. Karena awal dia masuk dia nggak harus beli apa-apa, kita bantu peralatannya, ayo nih kita. Kalau dia niat, nanti biasanya 10
sepatu manjat kan lumayan harganya tuh. Kalau untuk orang yang baru kan pasti kaget dengar harga sepatu tuh sampai jutaan ini. Kita coba kebetulan di PT Kota Bekasi senior misalnya ada sepatu nih yang masih layak pakai dan dia kan sudah punya sepatu lagi, biasa dikasih juniornya untuk latihan, dipinjamkan. Nah, jadi kita bantu terus support untuk orang yang menjadi atlet. Karena kan orang pas mau memulai sesuatu tuh suka bingung mau mulai dari bayar mana, atau enggak, alat-alatnya mahal atau sih enggak. yang nanya itu kalau yang karang-karang ini ya bayar apa enggak, ini enggak. Kalau di kota mah dari anaknya dulu aja, dia datang, dia suka. Untuk awal kita support semuanya, misalnya dari peralatan, fasilitas yang kita fasilitasi kita gitu ya. fasilitasi lah. Karena kan namanya peralatan manjat itu masih istilahnya nggak semua toko ngejual. Benar. Iya, makanya. Iya. Dan harganya juga gak murah gitu Bang. Ya nggak murah, untuk orang awam pasti kaget. Kaget, masa sih harganya segini, ya nggak usah lah. Tapi kita enggak. Kita setiap orang yang tanya kita jelasin, kalau memang niat coba aja latihan dulu beberapa kali. Kalau memang udah niat, nanti kita cari yang ya kayak peralatan, misalkan sepatu kan harus pribadi sebenarnya. Iya. Tapi kita cari-cari yang memang layak pakai, bekas dipakai seniornya. Nanti kita coba pinjemin dulu nanti. Setelah dia udah hobi, dia pasti kepengen untuk beli sendiri karena dia awalnya aja kaget pasti. Setiap orang pasti kalau ngeliatin peralatan panjat tebing itu Suka bingung awal mau mulai dari mana gitu kan. Iya. Mulai dari mana gimana nih, nanti nggak ada ininya nggak ada ininya. Iya. Kan sebenarnya tinggal niat ya, terus datang ke ahlinya ya, insya Allah kita support gitu kan. Support. Dimanapun, terutama di Kota Bekasi nih, itu ada Bang Riki, ada Bang Bolil ya, nggak usah bingung gitu, merapat aja gitu ya. Ya, merapat biasanya aja. kalau latihan di mana tuh kalau Kita kebetulan masih di kampus Unisma. kampus Wisma Nah. ya. Kebetulan sekarang lagi tidak bisa karena memang ya zamannya masih wabah, pandemi ini. Jadi belum ada edaran lagi untuk kita boleh latihan. Ya, belum Makanya kita ke tebing udah beberapa minggu ini, 2 minggu sekali lah kita ke tebing. Tapi anak-anak tetap latihan, kita kasih program latihan di rumah. ya, kayak fisik gitu Bang ya. Iya, kita fisik. biar nggak terlalu kaku, nggak Nah. rebahan juga gitu. lagi waktu kosong ini kan mau ngapain gitu Bang. Iya. Jadi masih ada sih hitungannya di rumah, dikasih program-program yang bisa dilakuin di rumah. Bener ya. Apalagi dikasih libur kan bawaannya kasur tuh berat-berat dah ditinggalin dah. Iya, benar. Gitu ya. Buat Bang Riki sendiri berarti udah banyak gitu ya Bang ikut event-event gitu. Udah banyak, alhamdulillah. Jadi kalau misal dari prestasi itu, pertama dari 2004 manjat itu pertama kali ngerasain juara itu di 2005 itu junior. Itu masih 2005. ya, itu masih junior itu. 2005 pas sudah prestasi tingginya itu di 2008 dapat emas pon di Kalimantan. Pon Kalimantan. Pon Kalimantan. Pekan olahraga 2008. Bang Riki main buat DKI. DKI, Oh, buat itu masih DKI. Iya. Sampai pokoknya setiap pon alhamdulillah dapat medali terus. Alhamdulillah. Cuman yang paling tinggi itu di 2008 dapat emas. Ya, nah di 2000 kan pon itu kan 4 tahun sekali, di 2008 12 ya. 12 dapat perunggu. Nah, pas terakhir di DKI. Nah, pas sudah pindah ke Kota Bekasi ikut Porda dapat 5 perak. 5 perak berarti Porda 2014 ya? Ya, di Kabupaten Di Bekasi. Kabupaten Bekasi ya. Terus pas ikut PON lagi Bela Jawa Barat 2016 kemarin dapat perak. Lintas. Iya. Itu ya prestasi. Cuman ada sebagian yang dapat dari luar juga, cuman emang bukan event resmi, Ya, jadi sih. event open. Open. Itu dapat emas lagi kejuaraan Sapa di Singapura. Oh, Singapura. 2010 kalau nggak salah itu ya. 2010. 2010 dapat emas kategori lead,
terus di 2011-nya dapat perunggu kategori Elite juga itu di Malaysia. Tapi itu yang kelas open, bukan yang kelas Iya, berarti istilahnya go internasional tuh Bang. Alhamdulillah gitu ya. Tapi kan dari situ gak semena-mena kita punya prestasi, tapi ada prosesnya gitu iya, Bang ya. prosesnya itu. Pokoknya kalau istilahnya dari olahraga yang nggak dipandang, namanya olahraga yang nggak dipandang kan perjuangannya. Dari misalnya satu dari sekolahan yang istilahnya olahraga apa ini kan, terus dari orang tua, dari tongkrongan juga mikirnya ini lu ikut olahraga apa kan, itu ngelihat medianya juga jarang kan, lagi awal-awal akhir 2000-an lah itu istilahnya media itu masih jarang, jadi orang kan awam banget manjat apa. Nah sedangkan saya ikut manjat, ditanya-tanya dari tongkrongan nih ikut olahraga apa, tapi ya udah kan karena udah kecintaan ya udah jalanin aja prosesnya.